Pemanasan global, mampukah bumi kita bertahan lebih lama? Bagaimana dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Tusitano dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi guna menyelesaikan penilaian akhir semester alias penugasan sumatif pada mata pelajaran fisika. Adapun materi yang akan dibahas yaitu mengenai pemanasan global. Langsung saja, pengertian pemanasan global. Tahukah kamu apa itu pemanasan global? Apakah pemanasan global? Bukannya. Jadi, pemanasan global atau global warming adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini, suhu bumi meningkat agak cepat, dengan peningkatan rata-rata 0,6 sampai 0,9 derajat. Bumi mulai terasa semakin panas. Peningkatan suhu di permukaan bumi ini disebabkan dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer dari kendaraan transportasi, industri, dan lain-lain yang berasal dari aktivitas kita sendiri di bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gas karbon dioksida dan beberapa gas lain mampu memerangkap panas yang dilepas ke atmosfer. Akibatnya, suhu di permukaan bumi menjadi naik. Itulah sebabnya dikenal dengan pemanasan global. Meski secara kuantitatif nilai perubahan temperatur rata-rata bumi ini kecil, tetapi dampaknya akan sangat luar biasa terhadap lingkungan. Untuk lebih mengenal masalah ini, yuk kita pelajari penyebab, dampak, dan cara mengatasinya sama-sama. Pertama, penyebab pemanasan global. Sebelum kita membahas dampak dari pemanasan global, kita perlu mengetahui penyebab pemanasan global secara umum. Di antaranya yaitu 1. Meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terbentuk dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Gas-gas ini membiaskan cahaya matahari, tapi menahan panas di atmosfer bumi. 2. Efek rumah kaca. Ini adalah efek yang membuat panas yang ada di bumi terperangkap di atmosfer. Seperti halnya dalam sebuah rumah kaca, hal ini bermanfaat. Tetapi jika berlebihan akan berdampak buruk pada iklim dan cuaca bumi. 3. Polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang karena gas metana yang dihasilkan dari plastik yang terkena sinar matahari adalah penyumbang besar terhadap perubahan iklim. 4. Boros penggunaan listrik karena produksi listrik dari pembakaran bahan bakar fosil juga menjadi penyebab utama pemanasan global. 5. Polusi udara akibat asap industri pabrik yang juga berkontribusi pada pemanasan global. 6. Penebangan hutan di mana hutan adalah penyerap karbon alami, tapi ketika ditebang atau terbakar, karbon yang dilepaskan ke atmosfer. 7. Penggunaan CFC yaitu zat kimia yang biasanya digunakan dalam AC dan kulkas ini dapat merusak lapisan ozon. Kedua, dampak-dampak dari pemanasan global. Nah, dampak apa saja sih yang terjadi akibat global warming di sekitar kita? Yang pertama, meningkatkan suhu bumi di mana beberapa wilayah mengalami peningkatan suhu yang drastis, menyebabkan perubahan iklim yang tidak terduga. Kedua, peningkatan permukaan air laut seperti glasier yang mencair seperti permukaan air laut mulai meningkat yang bisa mengancam daerah pantai. Ketiga, kepunahan spesies karena sudah tidak mampu beradaptasi dengan perubahan suhu yang cepat. 4. Kerusakan terumbu karang akibat suhu laut yang meningkat dan pengasaman laut dapat merusak terumbu karang yang sangat penting bagi ekosistem laut. 5. Gangguan hasil panen karena pola cuaca yang tidak menentu dapat mengganggu hasil pertanian dan peternakan. 6. Penipisan lapisan ozon yang biasanya melindungi bumi dari sinar UV berbahaya, tapi pemanasan global akan mempengaruhinya. Ketiga, upaya pencegahan. Tentunya kita perlu menangkal pemanasan global yang sudah terjadi di planet bumi kita tercinta ini. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Yang pertama nih, tanam pohon dan penghijauan karena tumbuhan dapat menyerap karbon dioksida dari udara.
Jadi dengan menanam lebih banyak pohon, kita bisa membantu mengurangi gas rumah kaca. Lanjut, menggunakan energi alternatif yaitu energi terbarukan seperti angin, matahari, dan panas bumi adalah pilihan yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, daur ulang dan hemat energi seperti mengurangi sampah plastik, menggunakan kompor yang lebih efisien dan hemat listrik adalah langkah kecil tapi berarti. Yuk sobat, kita sama-sama lindungi bumi kita dengan secara efisien, mencari info-info mengenai pemanasan global yang kemudian akan menambah wawasan yang tak lain untuk kita cegah bersama. Dan itu dia tadi yang cukup bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada lebih ataupun kurang serta salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.